Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan lanjutkan ya pelajaran kita, yaitu tentang filum Soelentrata. Kalau kemarin kita bahas porifera atau hewan yang berpori, maka hari ini kita akan bahas hewan yang berongga tubuhnya. Tentu saja dia punya ciri-ciri tetap sama ya, multiseluler, heterotroph gitu. Dan dia punya dua fase hidup seperti yang Ibu pernah bilang ya. Jadi kelompok si ubur-ubur ini punya dua fase hidup, yaitu fase diam atau istilahnya polip, dan juga fase bergerak atau berenang. Ya, ini medusa atau si ubur-ubur itu. Jadi jangan salah, ternyata ubur-ubur itu bukan dia lahir dan langsung berenang-renang, karena sebenarnya ada fase dia di mana itu diam seperti tertanam di dalam tanah ya, di dasar laut mungkin seperti itu. Oke, kalau kalian ingat di film SpongeBob, apa sih keunikan si ubur-ubur sampai dalam film itu digambarkannya si ubur-ubur gimana? Ya, jadi si ubur-ubur itu digambarkan sebagai hewan yang kalau dideketin dia itu nyetrum. Dan ternyata emang benar, ubur-ubur itu sebagai contoh Soelentrata, dia memiliki sel penyengat sebagai bagian pertahanan diri ya. Jadi Soelentrata itu adalah kelompok hewan yang memiliki sel penyengat yang dinamakan nematosid. Jadi dia akan nyetrum ya, dan dia juga punya sel memberikan racun ya, namanya cnidoblast. Makanya si SpongeBob kalau habis disangat sama ubur-ubur bisa sampai bentol-bentol gitu ya dalam filmnya. Dan memang itu benar, dalam dunia nyata memang Soelentrata atau ubur-ubur itu seperti itu. Oke. Kemudian gimana sih gambarnya kurang lebih? Nah, yang namanya aja hewan berongga. Jadi hewan berongga itu tubuhnya berongga. Nah, di mana rongganya? Yang dinamakan rongga. Nah, rongganya adalah di sini. Namanya itu rongga gastro ya, gastrovaskuler. Semua aktivitas di sini ya, makan, mencerna, peredaran sari makanan ya, atau dalam peredaran aliran apa sih? Aliran cairan dalam tubuhnya, penyerapan makanan, semua tuh ada di sini, di rongga ini. Terjadinya di rongga gastrovaskuler gitu ya. Dia ngambil oksigen, dia juga dari situ. Oke, kemudian ciri berikutnya, reproduksi ada dua seperti biasa. Ada seksual, berarti ini artinya adalah ovum bertemu dengan sperma gitu ya. Dan juga ada aseksual, ini dengan budding atau pertunasan itu ya. Jadi cirinya hewan berongga, dua fase, ada diam ada bergerak, punya sel penyengat, punya gastrovaskuler, dan reproduksinya seksual dan aseksual itu ya. Oke, semoga sampai sini dulu udah lumayan inget fase kehidupan ubur-ubur. Oke, terus gimana sih fase reproduksinya gitu kan? Reproduksi aseksual itu seperti halnya yang tadi Ibu bilang, dia tubuhnya itu tertanam di dasar, ada dasarnya ya, kemudian ini mungkin adalah sel penyengatnya gitu ya. Nanti di sini di bagian sisi tubuhnya itu akan muncul tunas ya. Nah, tunas. Ketika dia tunasnya semakin besar, maka tunas ini akan lepas sehingga tunasnya akan tertanam di sini. Nah, jadi ini adalah fase kehidupan vegetatifnya dengan cara tunas. Kemudian bagaimana reproduksi seksualnya? Reproduksi seksual dilakukan pada fase hidupnya ketika dia sudah jadi medusa, sudah jadi si ubur-ubur. Jadi ada ubur-ubur ya kan, ubur-ubur jantan betina, yang ini menghasilkan ovum, yang ini menghasilkan sperma ya. Jadi mereka mengeluarkan sel telurnya dalam perairan bebas nih, jadi bisa
anaknya jadi anak siapa aja nggak jelas gitu ya, karena mungkin ovum ketemu spermanya punya siapa gitu ya, entahlah, pokoknya siapa aja yang ada di air laut yang ketemu sama sel telur, ya udah itu jadilah si ubur-ubur ya, jadilah si polip dulu, jadi polip dulu. Nanti ini jadi bentuk polipnya, kemudian jadi bentuk polipnya kayak gini, kemudian ada tunas, bisa jadi baru lagi, bisa juga nanti mendewasa membentuk medusa. Nah, gambarnya mungkin lebih enaknya gitu ya kalau dilihat di sini. Oke. Ya, kelihatan gak sih? Open in new tab. Oke, nah jadi cerita hidupnya itu kita lihat ketika si medusa nih yang di atas nih ya, medusanya ketemu sama sel telur sama sel spermanya, kayaknya nggak enak banget sih di sini. Kita add to foto dulu, kemudian kita buka di sini biar enak, bisa coret-coret. Oke, nah jadi ini si bentuk ubur-uburnya, dia ngeluarin sel telur. Ketika ada di sini ada ubur-ubur lain mengeluarkan sel sperma, maka jadilah fertilisasi zigot, kemudian dia akan tumbuh sebagai polip tadi. Nah, polip lihat, nah ini adalah calon tunas, bading, nih calon bading. Dia bisa nanti terlepas dan nempel ke dasar, tumbuh lagi jadi model yang kayak gini. Jadi model seperti ini bisa dihasilkan dari dua cara, dari bading yang terlepas atau dari jalur reproduksi seksual. Terus ini medusa dari mana? Dari bading, dari tunas nih yang membesar hingga menghasilkan si ubur-ubur. Jadi tunas itu ada yang jadi polip baru, ada juga yang sampai dengan dewasa bisa menjadi medusa, bisa jadi ubur-ubur. Jadi ubur-ubur itu masa lalunya kayak gini ya, si bentuk polip gitu. Oke, balik lagi. Dan nah oke, kita balik lagi. Selain reproduksinya, ada klasifikasinya. Klasifikasinya yang pertama ada hidrozoa. Sesuai namanya, ini adalah contohnya hidra. Ya. Hidra kalau kalian ingat tuh mungkin SMP pernah ya belajar hidra. Terus yang kedua adalah kelompok dari namanya Scyphozoa. Ya, yaitu sejenis yang tadi ubur-ubur itu asalnya Scyphozoa. Ini Scyphozoa itu artinya mangkuk. Jadi ini adalah kelompoknya ubur-ubur. Ubur-ubur ada dua jenis, yaitu Obelia dan Aurelia aurita. Nah, jadi kalau punya teman namanya Aurel, nah itu berarti ubur-ubur ya. Kemudian yang ketiga, Anthozoa. Pulpennya habis. Anthozoa. Antho artinya bunga. Jadi di sini adalah kelompok dari mawar laut atau anemon laut. Yang dia ada mangkoknya, ada gastrovaskulernya, terus kayak kembang-kembang di sini. Nah, ini adalah Anthozoa, anemon laut ya. Itu adalah 3 kelompok dari si kelompok dari si siapa? Solentrata gitu ya. Oke, jadi Solentrata ada juga sebenarnya tambahan Ctenophora ya. Tapi sebenarnya ini enggak terlalu populer gitu ya. Itu tambahan dari Bu Dwi, sebagian penjelasan singkat, semoga mempermudah kalian dalam belajar gitu ya. Solentrata. Baik, kalau ada yang mau ditanya silakan tanya di grup WA. Gua akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.